masyarakat yang disebut masyarakat jaringan tadi. Jadi ini masyarakat yang berubah dari pola lama ke pola baru. Nanti ada banyak cirinya masyarakat jaringan itu. Tapi mulai muncul masyarakat jenis ini itu akhir abad 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya, kita belajar lagi. Kita awali tahun 2025 ini dengan belajar lagi beberapa hal tentang hidup kita dari perspektif filsafat. Setelah minggu lalu kita membuat resolusi, sekarang bulan ini, sisa bulan kita pakai untuk membaca situasi hari ini. Jadi temanya ya memahami masa kini. Jadi kita di bulan ini belajar dari beberapa tokoh filosof, sosiolog untuk memahami dunia sekeliling kita. Cara paling mudah untuk memahami materi-materi kita bulan ini adalah dengan kita menengok kehidupan kita. Jadi ini sebenarnya materi, bukan materi-materi dalam, materi-materi tinggi. Sebagaimana kalau kita belajar tasawuf, belajar filsafat yang mendalam, ini sebenarnya kita sedang belajar dunia di sekitar kita saja. Makanya nanti untuk memudahkan teman-teman memahami, sambungkan saja dengan kenyataan kita sehari-hari, asal kita jujur ya. Karena kadang-kadang kita itu tidak jujur dengan kenyataan diri kita. Baik, malam hari ini kita belajar dari beliau, Manuel Castells. Ini ahli sosiologi, filsafat sosial dari Spanyol. Beliau kelahiran tahun 42, sekarang masih hidup, berarti usianya sekitar 83. Sudah lanjut nih, tapi memang karir akademiknya panjang. Beliau sering disebut orang sebagai sosiolog yang pikiran-pikirannya paling sering dikutip. Beliau juga pernah jadi menteri di Spanyol. Beliau menteri pendidikan, tapi bagian pendidikan tinggi. Tahun 2020 kemarin, tapi tahun 2021 tidak betah, beliau keluar, mengundurkan diri. Jadi mungkin orang pinter-pinter itu mungkin tidak cocok dengan ritme politik. Baik, kita belajar dari beliau malam hari ini. Salah satu saja ya, karena beliau pikiran-pikirannya banyak. Kita belajar tentang The Network Society. Ini salah satu teori beliau. Network society itu masyarakat jaringan. Apa sih masyarakat jaringan? Kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi pikiran-pikirannya Manuel Castells secara umum mencermati terjadinya perubahan di tengah masyarakat dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Yang ini dimulai sejak akhir abad 20. Nah, ini kan perkembangannya pesat sekali dan mengubah hidup kita. Jadi dunia ini perlahan-lahan berubah. Kita tidak sadar ada banyak perubahan-perubahan drastis akibat dari teknologi informasi yang tambah meningkat.
diakui atau tidak, diri kita ini sangat banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi, termasuk masyarakat kita. Nanti berbasis kenyataan itulah nanti Manuel Castells membaca kondisi masyarakat hari ini yang oleh beliau disebut The Network Society. Dan itu kita yang sedang dibaca oleh beliau dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya yakin teman-teman yang malam hari ini hadir semuanya pasti bawa gadget, entah dalam bentuk apa. Dan hari ini mungkin hidup kita ya lebih dari 50% ya ikhwal isinya gadget. Pikiran kita sedih, senang, galau itu ya sumbernya dari sini. Kita tahu besok pelatihnya timnas siapa, itu ya dari sini. Yang kemarin padahal belum diumumkan itu kamu sudah tahu duluan. Dari gadget juga. Nah, kemarin seneng, sekarang sumpek, besok seneng lagi. Kasus-kasus apapun ya kamu tahunya dari gadgetmu, teknologi informasi kita. Wong sekarang ngaji juga di YouTube. Kamu belajar juga pakai ChatGPT. Apa yang tidak sekarang. Jadi dunia kita sekarang ya mau tidak mau harus kita akui sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nah, kita lihat gagasan beliau ya. Awalnya ini dalam cermatan beliau. Masyarakat yang disebut masyarakat jaringan tadi. Jadi ini masyarakat yang berubah dari pola lama ke pola baru. Nanti ada banyak cirinya masyarakat jaringan itu. Tapi mulai muncul masyarakat jenis ini itu akhir abad 20. Berarti menjelang tahun 2000. Jadi 1980-an ke sini. Tulisan-tulisan beliau juga sekitar tahun 80-an ke belakang. Nah, ada 3 akarnya. Selain yang nomor 3 itu, yang nomor 3 kan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Itu tadi sudah kita jelaskan. Masih ada yang nomor 1. Restrukturasi ekonomi industri atau industri ekonomi untuk mengakomodasi pendekatan pasar bebas atau pasar terbuka. Jadi belakangan kan di abad 19-20 trennya perdagangan itu ya bebas. Ekonomi itu sangat terbuka. Maka dilakukan inovasi-inovasi untuk mendukung keterbukaan dan kebebasan itu. Gimana saya biar bisa nyambung dengan luar pulau dengan mudah, luar negara dengan mudah, antar benua dengan mudah. Itu kan awalnya ini. Dibuka lebar-lebar, tapi kalau fasilitasnya tidak ada kan ya tidak ada gunanya. Maka orang mulai berinovasi, gimana caranya kita tetap nyambung. Jadi ini akarnya itu sih. Terus muncul banyak inovasi macam-macam. Kalau zaman dulu ya orang kalau ingin dagang ya naik kapal bisa berbulan-bulan antar negara. Tapi sekarang mau pesen apa-apa kalian kan tinggal klik. Kalian bisa pesen dari luar negeri, kalian bisa pesen dari mana-mana ya tinggal pencet saja. Dan ini memudahkan yang kita sebut sebagai pasar bebas. Dan itu memang inovasi dalam konteks itu, kata Manuel Castells. Nah, yang kedua, tren filsafat 60-an, 70-an, 80-an itu adalah tren liberalisme. Orang ingin bebas dari kungkungan jenis apapun. Termasuk kita kenalkan gerakan-gerakan feminisme, perjuangan HAM, dan yang sejenisnya banyak sudah.
Jadi orientasi kebebasan. Saya mau apa saja yang sesuai yang saya inginkan. Jadi ini pemicu kedua. Nanti ada banyak penjelasan bagaimana betapa kita itu sangat bebas kalau sudah masuk ke ranah teknologi informasi. Jadi ini nanti mewarnai network society. Dan yang ketiga ya tadi, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi akarnya ini awal mulanya. Diawali dari ekonomi terbuka bebas, kemudian semangat liberal, semangat ingin tidak terkungkung, melepaskan diri dari penjajahan jenis apa saja, terus revolusi industri komunikasi. Saya membayangkan, saya kelahiran 75. Zaman saya SMA masih model telepon yang diputer itu. Saya SMP sanawiyah itu ada tetangga yang punya telepon bukan yang angka yang diputer, tapi diputer terus, diputer gimana ya, manual kayak mobil zaman dulu itu ada puterannya di depan. Telepon juga begitu, terus manggil operatornya disuruh nyambungkan dengan siapa, nomor berapa. Tidak bisa langsung. Sampai kemudian ada telepon biasa yang dipencet dulu. Zaman saya SMA sudah banyak wartel namanya. Mungkin teman-teman ngalami ya, yang usia-usia saya, kalau kalian tidak ngalami wartel. Dulu ada juga telepon umum di pinggir-pinggir jalan. Jadi zaman saya mahasiswa itu masih banyak telepon umum. Jadi kalau pacaran bawa koin sak tumpuk gitu. Karena satu koin paling durasinya berapa ngobrol. Kalau sekedar untuk say hello, Pak, anak-anak sehat, itu gampang. Tapi kalau untuk pacaran kan tidak cukup. Namun kalau pacaran panjang itu. Jadi zaman dulu sering kamu lihat orang nelpon sambil di atasnya box telepon itu ada koin banyak sekali dimasukkan satu-satu. Itu yang ngantri di belakangnya misuh-misuh itu. Tidak selesai-selesai kapan itu. Jadi dulu pengalamannya begitu. Terus ada yang nakal itu kan, terus koinnya dikasih kawat itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Begitu dimasukkan, ceret masuk, ditarik sama kawat, balik lagi. Dia bisa ngomong, habis lagi dimasukin lagi. Itu zaman itu. Sampai kemudian agak canggih sedikit ada namanya radio pager itu. Nah, biasanya dulu gaya orang punya itu ditaruh di sabuk biar semua orang tahu di luar. Kalau ada berita masuk didit itu dilihat itu. Zaman dulu itu pun sudah bangganya luar biasa. Baru kemudian ada HP itu kan, masih HP belum smartphone. Yang besarnya sak boto itu dulu. Dan mahal, awal mahal. Saya dulu punya nomor paling lama itu, nomor kuno itu harganya, padahal itu nomor bekas, 500-an ribu pada zamannya nomor itu. Padahal kamu sekarang beli nomor 5.000 mbok ceh-ceh, mbok buang-buang buat ngerjani orang. Kalau zaman dulu nomor itu sakral itu, enggak, lebih mahal dari HP-nya dulu. Nah, berkembang sampai hari ini. Bayangkan berapa sih usia saya ngalami fase yang luar biasa. Terjadi revolusi demi revolusi. Ini gambaran yang menuju masyarakat seperti kita hari ini. Kita kadang merasa hebat, merasa luar biasa, tapi sebenarnya kita ini dipengaruhi oleh banyak informasi dari luar melalui gadget media sosial kita. Baik, nah salah satu saja karya dari Manuel Castells ini trilogi 3 buku yang judulnya The Information Age, Economy, Society, and Culture. Buku ini 3 jilid. Jilid pertama yang kita bahas malam hari ini, The Rise of The Network Society, tahun 96. Yang kedua,
The Power of Identity tahun 97. Dan yang ketiga End of Millennium tahun 98. Masih banyak sih karya-karya beliau yang lain. Beliau di beberapa karya ada kecenderungan Marxis. Di beberapa karya yang lain memang sangat kuat di teknologi informasi. Baik, kita lihat sedikit-sedikit ya isi buku ini. Sebelum nanti kita fokus ke network society. Buku yang pertama ini nanti yang banyak kita bahas ya, The Rise of Network Society. Isinya secara umum adalah transformasi sosial, ekonomi, budaya karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi masyarakat kita ini berubah mengiringi perkembangan teknologi informasi. Jadi ini dari buku The Rise of the Network Society. Nanti ini kita bahas agak panjang. Yang kedua, buku kedua, The Power of Identity. The Power of Identity itu bagaimana masyarakat dengan dukungan teknologi informasinya bisa mentransformasikan identitasnya sebagai kekuatan. Jadi kita itu kan di dunia maya, dunia digital, itu kan bebas bermain dengan identitas kita. Ya ada yang iseng, ada yang serius. Saya yakin sebagian besar yang malam hari ini hadir punya fake account. Wis, aku setengah yakin itu kalau lihat gelagatmu. Kayak di Twitter lah, di Instagram lah, kadang wah kita heran, ini kok ada ya orang sejahat ini, kalau ngomong senyelekit ini. Itu kadang-kadang kalau ketemu orangnya kamu kaget. Orangnya tidak begitu. Nah ini dia bermain dengan identitas. Karena identitas itu ya bisa jadi senjata yang powerful. Nah ini ada di buku kedua, The Power of Identity, yang sekarang jadi senjata kita. Kalian bisa jadi orang soleh tiba-tiba ya di medsos. Kalau aslinya kan ya tidak gampang kan kamu jadi orang soleh itu. Tapi di medsos gampang, kamu tinggal apalah nanti jam 3 subuh kamu WA temenmu, ayo tahajud terus. Kamu sendiri tidur terus. Temanmu nganggep, wah temanku soleh sekali. Itu bisa kayak gitu di medsos. Jadi the power of identity. Nanti kekuatan identitas dalam teknologi informasi ini oleh Manuel Castells, identitas dibagi 3. Ada namanya legitimizing identity. Kalau ini identitas resmi dari negara, dari orang tua, siapa nama kita anak mana, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara mana, dan lain sebagainya. Ini legitimizing identity. Biasanya untuk menegaskan siapa kita atau mempertahankan status quo. Jadi kalau kalian misalnya, saya orang Indonesia loh, orang Indonesia itu ya harusnya begini, maka kamu yang tidak begini itu tobatlah misalnya. Nah ini namanya legitimizing identity. Jadi kita sedang menegaskan, mempertahankan siapa kita sesuai rumusan kita sebelumnya. Ini identitas resmi kita. Ada pula jenis kedua, namanya resistant identity. Resistant identity itu ketika identitas kita buat atau kita pakai untuk melawan. Ada yang tidak cocok, ada yang harus dikritik. Nah, kekuatan-kekuatan dominan yang menindas kita itu namanya resistant identity. Misalnya, saya adalah apa sekarang ada istilah SJW, misalnya Social Justice Warrior. Ini biasanya resistant identity. Ketika kita ingin berjuang mengubah sesuatu. Saya pembela kebenaran, Pak. Saya mengejar keadilan, Pak. Dan lain sebagainya. Ini namanya resistant identity.
Dan yang ketiga ada project identity. Project identity itu identitas yang kita bangun untuk menuju visi kita, ideal-ideal kita, perubahan yang kita inginkan. Misalnya kalian sekarang karena kemarin rame bahwa besok kita ada generasi emas 2045, terus kamu sekarang bikin akun bagian dari generasi emas misalnya. Nah itu namanya project identity atau apalah gitu. Calon presiden 2000 berapa, 90 berapa misalnya gini, itu project identity. Jadi itu dasarnya identitas. Bisa kamu pakai untuk penegasan diri, bisa kamu pakai untuk perlawanan, bisa kamu pakai untuk project, target, memproyeksikan dirimu kemana. Nah, maka pinter-pinter bikin identitas yang konstruktif, jangan bikin identitas yang destruktif. Atau identitas iseng yang tidak ada gunanya, eman-eman waktumu. Coba sekarang kamu cek fake accountmu masing-masing. Kamu pakai apa saja kemarin fake account itu. Nah kalau mau bikin fake account, bikinlah yang jenis-jenis kedua dan ketiga ini. Misalnya yang jenisnya resisten atau jenisnya project. Ini menurut manual dari buku kedua. Cuma nanti memang berhubungan dengan identitas, kata beliau ada beberapa masalah. Misalnya, karena situasi yang semakin mengglobal dengan canggihnya teknologi informasi, kadang-kadang terjadi pertarungan dalam hidup kita. Mempertahankan identitas lama atau beradaptasi dengan situasi baru. Menghadapi gempuran globalisasi dengan mempertahankan identitas lokal. Ini pertarungan. Kamu tetap ingin jadi misalnya orang Jawa dengan identitas Jawamu atau orang Jawa yang mengglobal sesuai dengan situasi global hari ini. Nah ini pertarungan. Ada yang kukuh, tidak boleh. Ini harus dikonservasi identitas lama kita. Tapi ada juga yang, kalau kita tidak adaptasi, kita tidak update dong. Kita tidak nyambung dengan zaman. Kita harus tetap nyambung dengan zaman. Cuma ini pertarungan-pertarungan. Ini termasuk problem. Kemudian ada juga problem tadi. Biasanya orang-orang yang kalah, yang terpinggirkan, itu menggunakan identitas jaringan mereka untuk melawan sistem yang dianggap tidak adil. Mungkin sekarang mulai banyak circle-circle, kamu punya teman-teman yang kamu tidak pernah ketemu sih, ketemunya dalam jaringan saja. Kebetulan visinya sama atau idealnya sama, terus kumpul jadi satu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian ada juga problem yang ketiga, problem politik. Jadi, bagaimana kekuatan politik sekarang jadi kalah langkah oleh yang berbasis jaringan. Kalau hari ini kan kalian sering bilang, powernya netizen itu luar biasa, itu negara bisa jatuh itu kalau dulu. Ya tidak harus di Indonesia. Mungkin kalian masih ingat fenomena Arab Spring. Itu kan powernya media sosial. Bisa menjatuhkan negara. Itu the power of identity. Baik, ini buku kedua. Cuma tidak panjang-panjang, nanti waktunya habis. Buku ketiga, End of Millennium. Akhir dari satu milenium. Ini sebenarnya beliau menyebut di buku ketiga ini ada beberapa perubahan, juga krisis-krisis dan tantangan-tantangan di akhir abad 20 yang hari ini kita rasakan. Saya bacakan saja ya, nanti kalian boleh neliti satu-satu. Yang pertama, ketimpangan ekonomi
antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, sistem keuangan global yang rentan. Jangan kaget, uangmu itu bisa hilang sewaktu-waktu yang di bank itu. Karena sistem keuangan global ini memang sangat rentan, gampang guncangan. Apalagi ada istilah volatilitas pasar. Volatilitas itu harga yang dari berapa tiba-tiba bisa belok tajam jadi berapa. Harga yang tidak tentu ini. Jadi kita sering tidak sadar sebenarnya ini dunia yang sangat sumir, sangat rentan. Kalian mungkin senang punya uang banyak, wah tabungan saya banyak, itu tiba-tiba bisa saja terus drop sistem keuangannya, uangmu bisa hilang. Ya alhamdulillah kalian tidak punya tabungan banyak. Ya. Patut disyukuri ya, khawatirnya tidak banyak-banyak. Nah, kalau ada yang bilang, wah hati-hati loh uangmu di bank bisa hilang. Tidak apa-apa, saya tidak punya uang di bank. Oke, tapi ini mengancam karena yo sendi hidup kita di dunia ini ya yang menopang itu sekarang. Baik, kemudian ini kemarin banyak kita jelaskan ya, eksploitasi sumber daya alam, ekologi. Jadi kiamat milenial ini seputar ini nanti. Kemudian marginalisasi dan eksklusi sosial. Orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan, buruh, miskin kota, kata beliau, pengangguran struktural. Ini akan jadi bom waktu. Jadi apalagi teknologi tambah luar biasa, tenaga manusia tambah tidak dibutuhkan. Nah, pengangguran tambah banyak. Mesin-mesin banyak, manusia sudah tidak kepakai lagi. Ngapain pakai manusia? Mending pakai mesin saja, kan begitu. Mesin tidak pernah males-malesan, tidak pernah curang, tidak pernah gitu. Terus orang lebih milih mesin. Terus tenaga marginal, aspek marginal tambah kuat, dan ini mengancam. Kemudian ada lagi bangkitnya kriminalitas global. Narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, sekarang ada lagi judi online, game online, dan lain sebagainya. Itu kan kelasnya global semua. Jadi ini kriminalitas global mengancam kita. Jadi kiamat-kiamat kita titik-titiknya nanti di situ, kata Manuel. Kemudian jangan lupa politik identitas dan fundamentalisme. Tadi kan ada power of identity. Nah itu nanti bisa meningkatnya politik berbasis identitas, termasuk agama. Kita kemarin kenal ada Islam radikal, Zionisme, fundamentalisme Kristen. Tambah kuat kenapa? Jaringan. Tidak perlu saya ketemu dengan yang di Israel, di Palestina, di Afghanistan. Tinggal pejet-pejet. Bisa ngobrol, bisa saling belajar, bisa saling mendukung. Ini juga ancaman. Kemudian gerakan-gerakan sosial. Kemudian semakin lemahnya peran negara. Jadi negara tetap kalah sama dunia jaringan tadi. Berapa kali kita dihacker, berapa kali kita diancam. Kemarin ada beberapa kan lembaga negara yang kena hacker, terus ayo datamu tidak tak kembalikan, bayar dulu sekian. Ternyata negara ya lemah. Oke, jadi the end of millennium. Akhir dari milenium itu sebenarnya. Jadi mungkin sebelum nanti kiamat beneran, gunung-gunung meletus atau tsunami atau apa, situasi sosial ini nanti kalau tidak hati-hati yang jadi akhir hayatnya manusia. Chaos yang tidak terkendali. Baik, makanya tadi saya bilang ya, yuk direlatekan dengan hidup kita untuk kita hati-hati.